Salam pajak. Dalam video ketiga ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas bukan pegawai. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menghitung PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 atas bukan pegawai. Dan yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana apakah bukan pegawai itu memperoleh penghasilan sekali saja dalam 1 tahun atau hanya sekali dalam setahun, karena ini berkaitan dengan perhitungan PPh pasal 21 yang harus kita hitung. Apabila bukan pegawai itu menerima penghasilan hanya sekali dalam setahun, maka kita bisa mengasumsikan pegawai tersebut adalah bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Sedangkan apabila bukan pegawai atau pegawai lepas dalam perusahaan, dalam hal ini memperoleh penghasilan lebih dari sekali dalam 1 tahun, maka kita bisa perhitungkan bukan pegawai tersebut dengan menggunakan istilah berkesinambungan. Hanya saja untuk berkesinambungan kita harus hati-hati. Kenapa? Untuk berkesinambungan kita harus lihat terlebih dahulu apakah dia memiliki NPWP atau tidak. Kalau dia tidak memiliki NPWP, berarti perhitungan antara berkesinambungan dengan tidak berkesinambungan itu sama. Terkecuali nanti juga ada berkaitan dengan tarif. Nah, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 untuk untuk bukan pegawai, baik itu berkesinambungan maupun tidak? Di slide sudah saya tampilkan. Apabila bukan pegawai tersebut memiliki NPWP dan berkesinambungan, maka dasar perhitungan PPh-nya adalah 50% dikali dengan penghasilan bruto. Jadi, dalam perhitungan bukan pegawai ini, tidak semua penghasilan bruto itu merupakan objek pajak. Hanya 50%-nya saja. Jadi perhitungan PPh pasal 21 adalah 50% dari penghasilan bruto, kemudian dikurangi dengan PTKP per bulan, kemudian hasilnya merupakan penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif pasal 17. Apakah dengan tarif 5%, 15%, 25%, atau sampai dengan maksimal 30%. Apabila bukan pegawai yang menerima penghasilan lebih dari 1 kali, dalam hal ini adalah berkesinambungan tetapi tidak memiliki NPWP, maka dasar perhitungannya adalah 50% dari penghasilan bruto dan dikalikan tarif pasal 17. Tentu tarifnya nanti ada tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal biasa. Apabila penghasilan bukan pegawai dalam hal ini hanya sekali dalam setahun, boleh disebut dengan tidak berkesinambungan seperti yang saya jelaskan tadi. Dasar perhitungannya sama seperti berkesinambungan yang tidak memiliki NPWP, hanya saja berbeda tarif nanti. Jadi tidak berkesinambungan apabila dia memiliki NPWP, tarifnya perhitungannya sama. Dasar perhitungannya adalah 50% kali penghasilan bruto, tapi menggunakan tarif normal. Tapi apabila berkesinambungan tidak memiliki NPWP, dasar perhitungannya adalah 50% dari penghasilan bruto, tapi menggunakan tarif 20% lebih tinggi daripada tarif normal. Sebagai contoh misalkan, kadek dalam hal ini belum menikah adalah seorang arsitek paruh waktu atau sering disebut dengan freelance, bekerja sebagai tenaga ahli yang bekerja pada perusahaan ABC, dan memperoleh honor sebagai berikut. Bulan Januari 100.000, kemudian bulan Februari 130.000, bulan Maret sebesar 120.000, bulan April 100 juta, dari tadi 100.000, bulan Mei itu adalah sebesar 50 juta, kemudian bulan Juni adalah sebesar 100 juta. Saya langsung saja, berapakah PPh pasal 21 terhutang? Ya, untuk bisa menjawab ini kita harus membuat tabel seperti berikut. Oke, ini adalah jawaban dari kasus yang saya tampilkan tadi. Kita lihat penghasilan bruto yang diperoleh kadek
dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Di mana tadi saya sudah sebutkan bulan Januari ada 100 juta, Februari 130 juta, Maret di tabel kedua ya, Maret itu ada 120 juta, April 100 juta, Mei ada 50 juta, dan bulan Juni adalah 100 juta. Karena kadek memperoleh penghasilan lebih dari satu kali dalam setahun, maka kita bisa mengasumsikan kadek adalah dalam hal ini adalah bukan pegawai yang dalam hal ini berkesinambungan, di mana ada fasilitas dan kita berasumsi kadek memiliki NPWP sehingga kita berasumsi ada PTKP di situ dan menggunakan tarif normal. Maka dasar pengenaan pajak atau dasar pengenaan pajak yang diperhitungkan dalam dalam penghasilan dalam hal ini adalah dasar pengenaan pajak untuk pegawai berkesinambungan, di mana diperhitungkan 50% dari penghasilan bruto, di mana penghasilan brutonya adalah 100 juta, maka 50% dari 100 juta adalah 50 juta, kemudian 50% dari 130 adalah 65 juta, dan begitu selanjutnya. 50% sampai dengan bulan Juni, 50% dari 100 juta adalah 50 juta. Kemudian PTKP, karena kebetulan kadek adalah statusnya TK, maka 54 juta setahun kita bagi 12, kita ketemu angka 4.500.000. Kemudian kita kurangkan antara 50 penghasilan bruto yang 50% itu dikurangkan dengan PTKP sehingga penghasilan kena pajak kita ketemu yang namanya 4.500.000. Ya, penghasilan kena pajak kita ketemu 4.500.000 sehingga PKP kumulatif itu adalah 4.500.000. Kita kalikan tarif 5%. PPh terutang adalah 2.275.000. Dan kemudian PKP untuk bulan Februari ini kita pecah. Kenapa kita pecah? Karena untuk yang 5% masih memungkinkan kita tambahkan di situ. Yang seharusnya 65 kurang 4,5 juta itu adalah 60.500. Jadi 60.500 ini kita pecah. 4,5 jutanya kita ambil untuk membulatkan menjadi 50 juta. Dan seperti teman-teman ketahui, untuk penghasilan 5% itu maksimalnya adalah 50 juta. Karena tadi di atas Januari ini, yang ini angkanya masih 45.500, masih memungkinkan kita maksimalkan menjadi 50 juta secara kumulatif di sini. Ya, sehingga angka yang 60.500.000 itu kita ambil 4,5-nya sehingga penghasilan kena pajak kumulatif itu menjadi 50 juta. Yang kita kalikan 5% menjadi 225.000. Jadi 225.000 ini dikali dengan 4.500.000. Oke. Kemudian sisanya 56 juta ini kita kalikan 15% menjadi 8.400.000. Begitu seterusnya. Kemudian ini ya, karena kenapa tetap 15% di sini? Karena 15% maksimalnya adalah 200 juta, sedangkan kumulatifnya baru 161.500. Ya. Kemudian di sini seharusnya adalah 50 juta. 50 juta dikurang 4,5 juta adalah 43.500. Ya, 43.500. Kenapa dipecah 238.500? Karena baru digunakan 161.500 untuk 15%. Sedangkan maksimalnya adalah 200 juta. Sehingga 38 ini kita kumulatifkan ke sini menjadi 200 juta. Sehingga 38.500 kita kalikan 15% menjadi 5.775.000. Sisanya 7 juta baru kita gunakan tarif yang ketiga 25%. Begitu sampai dengan ke bawah. Sehingga PPh terutang atas penghasilan yang diterima oleh kadek dari Januari sampai dengan bulan Juni adalah Rp43.250.000. Nah, bagaimana sekarang terkait dengan perhitungan PPh pasal 21 atas beberapa kegiatan lainnya? Misalkan dalam hal ini adalah peserta kegiatan. Untuk peserta kegiatan,
PPh pasal 21 dihitung dari jumlah penghasilan bruto yang dalam pembayaran ini tidak terpecah-pecah sehingga dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Kemudian, nah ini berkaitan dengan Dewan Komisaris mantan pegawai, ya. Kemudian peserta program pensiun, kemudian dikalikan dengan pasal 17 dengan menggunakan penghasilan bruto kumulatif. Nah, ini berkaitan dengan PPh pasal 21 final yang biasanya diterima oleh pegawai negeri sipil atau yang berkaitan dengan honorarium pada PNS yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Bagaimana ketentuannya sekarang? Nah, untuk bisa menghitung PPh pasal 21 untuk bisa menghitung PPh pasal 21 atas kegiatan ini yang bersifat final, kita harus melihat golongan dari masing-masing pegawai negeri tersebut. Untuk golongan 2, itu tarif yang dikenakan adalah 0%. Untuk golongan 3 berapapun, entah 3A, 3B, 3C, atau 3D, itu tarifnya adalah 5%. Kemudian golongan 4 adalah sebesar 15%. Nah, ini. Ya, kemudian bagi penerima pesangon sekaligus, tarif yang dikenakan adalah 0% atas penghasilan sampai dengan 50 juta. Tarif 5% itu dikenakan atas penghasilan lebih dari 50 juta dengan nilai maksimal 100, dengan penghasilan maksimal adalah 100 juta. Kemudian penghasilan 100 juta, lebih dari 100 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarif 15% dan lebih dari 500 juta dikenakan tarif 25%. Itu berkaitan dengan pesangon yang diterima. Untuk terutangnya sendiri, saya lanjutkan bagian terakhir untuk PPh pasal 21. Bagi penerima penghasilan, PPh pasal 21 akan terutang pada saat dilakukannya pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan. Tapi bagi Anda selaku pemotong, PPh 21 akan terutang adalah pada saat akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada saat akhir bulan terutangnya penghasilan. Artinya, kapan Anda melakukan pembayaran penghasilan atau pada saat Anda membebankan beban karyawan atau beban gaji, maka saat itulah Anda sudah melakukan pemotongan PPh pasal 21. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dan bukan pegawai lepas. Semoga video berseri 1 sampai 3 ini bisa memberikan manfaat untuk sekalian, untuk Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.